Pengen dapat data lengkap saat pengkajian, tapi tetap luas dan tidak kaku? Yuk simak videonya. Oke teman-teman, kali ini aku akan lanjutin video untuk teknik pengkajian keperawatan, khususnya di wawancara, dari videoku yang part 2 kemarin ya. Nah, kalau teman-teman yang baru join atau baru lihat video ini, nanti bisa lihat dulu part 1 dan part 2 nya teknik pengkajian yang udah aku bahas sebelumnya. Nanti linknya aku taruh di deskripsi di bawah. Oke, jadi kali ini nanti part 3 ya teman-teman, kita bahas lagi apa sih komponen dari teknik pengkajian wawancara selanjutnya, karena banyak ya teman-teman ya. Kita lanjutkan ya teman-teman. Kita bahas mengenai pola aktivitas dan latihan dalam pengkajian kita. Di dalam naskah atau form pengkajian keperawatan itu kita juga harus punya data pola aktivitas dan latihan. Pengkajian dilakukan meliputi beberapa jenis dari latihan. Nanti aku bahas apa aja latihan dan aktivitas yang kita harus kaji. Nah, aktivitas ini yang harus kita kaji adalah aktivitas baik di rumah maupun di rumah sakit. Saat di rumah atau di rumah sakit, kenapa sih kok dua-duanya kita kaji? Itu karena kita harus membandingkan apakah ada perubahan antara di rumah dan di rumah sakit. Data ini bisa kita ambil atau kita gali dari pasien maupun keluarga pasien, seperti itu. Kemudian untuk penulisan dari pola aktivitas dan latihan itu kita menggunakan skor teman-teman. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita bahas dulu apa sih pola aktivitas yang mau dikaji. Meliputi dari ada makan atau minum, ada mandi, ada berpakaian, ada toileting, ada mobilitas, ada berpindah, ada berjalan, ada naik tangga. Jadi kemampuan itu yang harus kita kaji, kita gali. Sedangkan skornya teman-teman, kita di dalam form pengkajian itu kita hanya menuliskan apakah dia makan itu dibantu atau mandiri atau sebagainya. Itu kita hanya menuliskan skor. Yang perlu kita pahami, kita berikan skor 0 jika pasiennya itu mandiri atau tidak dibantu sama sekali, jadi dia bisa melakukan itu sendiri. Terus kemudian jika dia membutuhkan alat bantu, maka kita bisa memberikan skor 1 untuk masing-masing kolomnya, baik itu di rumah maupun di rumah sakit. Kemudian untuk skor yang kedua itu jika pasiennya perlu bantuan dari 1 orang di luar pasien itu, baik keluarganya maupun orang lain, itu kita pasiennya butuh 1 orang untuk membantu dalam proses aktivitas dan latihan yang ada. Kemudian jika lebih dari 1 orang yang membantu, itu ini yang lebih dari 1 orang yang membantu itu biasanya bukan makan minum ya teman-teman, mungkin toileting, mobilitas, berpindah maupun berjalan ataupun naik tangga. Itu biasanya pasiennya kalau memang dalam keterbatasan tertentu itu butuh orang yang lebih dari 1 orang. Jadi kita berikan skor 3. Kemudian jika pasiennya tidak mampu sama sekali, kita berikan skor 4. Dipahami ya teman-teman, bukan 4 itu karena angkanya tinggi maka dia itu yang paling mandiri atau yang paling bagus, bukan. Tapi yang mandiri adalah yang skor 0. Oke, jelas ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke pola nutrisi. Jadi pola nutrisi ini bisa dikatakan sebagai penjabaran dari yang tadi ya. Tadi sudah disinggung mengenai makan dan minum. Kalau tadi aktivitas latihan ditekankan pada kemampuan pasien, kemampuan dalam melakukan makan dan minum, baik sendiri maupun dibantu, gitu ya teman-teman. Sedangkan yang pola nutrisi adalah dikaji juga pada saat di rumah maupun di rumah sakit. Jadi kita bandingkan juga. Nah, untuk penulisannya lebih detail dari yang tadi. Tadi kan penskoran. Nah, ini dari data di pasien. Pasien sudah menjelaskan apa, nah itu kita tulis.
secara lengkap. Oke, kita kaji dulu, maksudnya kita bahas dulu mengenai makan. Nah, makan itu kita harus dapat data mengenai jenis diet atau makanannya yang dikonsumsi. Di sini kalau di rumah itu kita hanya bisa mengkaji mengandalkan dari data yang disampaikan oleh pasien maupun keluarga. Sedangkan di rumah sakit itu kita bisa mengkontrol atau kita sudah jelas dari bagian gizi ya teman-teman. Tapi untuk kita sebagai seorang perawat itu harus menekankan juga, harus kita gali juga apakah pasien pada saat di rumah sakit itu hanya mengkonsumsi makanan yang hanya disediakan oleh bagian gizi dari rumah sakit, ataukah pasiennya itu makan makanan yang dibawa dari luar rumah sakit. Itu bisa juga teman-teman, jadi kita harus tekankan di situ. Terus kemudian frekuensi atau pola makan. Nah, pola makannya kalau di rumah itu biasanya 3 kali sehari atau seperti apa, itu kita harus kaji. Ataukah dianya memang ada beberapa orang yang hanya sekali sehari, itu juga mungkin. Terus kemudian porsi yang dihabiskan itu kita sesuaikan dengan rentan usia ya teman-teman. Kan di dalam teori itu rentan usia tertentu itu harus habis dalam porsi tertentu. Nah, itu kita sesuaikan apakah dia normal ataukah dia ada gangguan seperti itu. Terus kemudian komposisi menu ini itu kita lihat apakah pasien ini memenuhi syarat untuk makanan sehat seperti itu. Terus kemudian pantangan yang pada pasien-pasien tertentu ya teman-teman pasti punya pantangan tertentu, semisal DM itu dianya harus makanan yang rendah karbo, sedangkan rendah gula seperti itu. Sedangkan yang hipertensi rendah garam seperti itu. Terus kemudian nafsu makan ini lebih ke pasiennya ya teman-teman untuk datanya. Jadi dari pasiennya sendiri apakah dia ada gangguan pada nafsu makan baik di rumah maupun di rumah sakit. Kemudian fluktuasi berat badan kurang lebih 6 bulan terakhir, apakah ada peningkatan yang drastis, apakah ada penurunan yang drastis, itu kita wajib tahu. Kemudian kita lanjut ke minum itu kita hampir sama dengan makan. Kita harus tahu jenis minumannya yang sering dikonsumsi, apakah air putih, air mineral seperti itu, ataukah justru malah dia punya kebiasaan di rumah mengkonsumsi minuman bersoda, minuman beralkohol dan lain-lain. Terus kemudian frekuensi atau pola minumnya, apakah kurang ataukah cukup seperti itu. Kemudian gelas yang dihabiskan ini harus jelas teman-teman. Gelas di rumah itu yang sering digunakan gelas besar ataukah gelas kecil seperti itu. Terus berapa gelas yang dihabiskan baik dalam sekali minum ataupun dalam sehari. Terus kemudian sukar menelan. Nah, sukar menelan itu apakah hanya dengan minum aja dia ada gangguan ini seperti itu. Ini hanya untuk mengevaluasi. Oke. Pemakaian gigi palsu juga mempengaruhi minum ataupun makan sebenarnya ya. Terus kemudian ada riwayat masalah penyembuhan luka. Ini masalah penyembuhan luka itu dalam artian dia kalau kurang minum itu biasanya lebih condong dia pernah atau sering mengalami gangguan dalam proses penyembuhan luka yang lebih lama. Terus kita lanjutkan ke pola eliminasi. Pola eliminasi itu yang dikaji adalah BAB dan BAK-nya, buang air kecil maupun buang air besar. Apa aja yang dikaji itu hampir sama dengan makan dan minum, mulai dari frekuensinya, apakah BAB-nya rutin setiap hari minimal sekali sehari, terus kemudian BAK-nya apakah sering, apakah mengganggu atau tidak, terus kemudian konsistensinya itu seperti apa, baik BAB maupun BAK-nya, warna dan bau.
Kemudian kesulitannya, nah ini kesulitannya harus dijabarkan teman-teman. Apakah biasanya kesulitan dalam BAB? Pasiennya sering konstipasi, terus pasiennya sering buang air kecil atau sulit buang air kecil. Terus kemudian upaya yang sudah diatasi jika memang ada masalah pada BAB dan BAK-nya, itu harus kita kaji juga. Apa sih upaya yang sudah dilakukan secara mandiri, seperti misal ya BAK-nya kurang lancar atau tidak tuntas, merasa tidak tuntas, sakit seperti itu. Dia punya upaya sendiri untuk mengatasi itu. Apa upayanya? Biasanya sudah minum air yang banyak, itu juga kita tuliskan. Gitu ya teman-teman. Oke, data selanjutnya adalah pola tidur ataupun aktivitas. Jadi yang kita gali itu baik aktivitas atau tidur, maksudnya istirahat atau tidur di siang hari ataupun di malam hari. Apa aja yang dikaji pada pola tidur ini, yaitu pada di siang hari ya, itu sebenarnya hampir sama, cuma nanti ada poin penting atau poin yang lain yang harus ditambahkan pada malam hari. Untuk di siang hari maupun malam hari itu yang kita kaji adalah lama tidurnya. Lama tidurnya itu berapa lama? Selama durasi sekali tidur, seperti itu. Semakin tua atau semakin tak bertambah usianya, maka jumlah yang normal adalah lama tidurnya akan semakin sedikit. Terus kemudian kita perjelas lagi dengan jamnya atau pukulnya ya. Dari mulai awal tidur pukul berapa sampai dia bangun pukul berapa, itu kita galinya. Tapi kalau semisal ada masalah seperti ini teman-teman, yang sering terjadi di rumah sakit ya, itu kita tanyakan kira-kira kalau tidur malam itu jam berapa sampai jam berapa Bapak atau Ibu. Itu pasiennya sering mata tidak menentu. Nah itu kita pakai yang bapaknya ingat. Jadi yang bapaknya ingat itu dalam artian kita bisa mendeskripsikan bahwa itu adalah jam yang sering dilakukan. Nah berapa Pak biasanya yang paling sering Bapak mulai tidur itu jam berapa, kalau malam, kalau siang itu jam berapa, seperti itu. Jadi rata-rata yang tersering gitu. Kalau Bapak atau pasiennya itu bisa menjawab pukul tertentu, itu biasanya yang paling sering. Kemudian kenyamanan setelah tidur itu harus kita gali teman-teman. Dengan tidur itu dianya merasa lebih enak, lebih segar ataupun seperti apa, itu kita gali. Terus kemudian ini yang hanya pada tidur malam ya, pada form pengkajian yang pola tidur malam. Pola tidur malam itu ditambahkan dengan kebiasaan sebelum tidurnya itu seperti apa. Apakah ada gosok gigi, apakah ada cuci tangan, cuci kaki, ataukah sebagainya, itu harus kita perjelas lagi. Kemudian pada tidur malam apakah ada kesulitan, itu juga kita jabarkan. Itu tambahan poin yang dikaji pada pola tidur di malam hari. Untuk pola kebersihan diri ini ada mandi, ada penggunaan sabun, ada keramas, ada gosok gigi, ada kesulitan juga yang harus kita gali dari pola kebersihan diri ini. Terus kemudian upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi. Kemudian yang perlu ditekankan lagi, tidak hanya mandi atau tidak, menggunakan sabun atau tidak, keramas atau tidak, gosok gigi atau tidak, enggak, tapi frekuensinya juga kita gali. Frekuensinya mandi dalam sehari itu berapa kali, kalau di rumah sakit berapa kali, kalau di rumah berapa kali. Begitu pula dengan yang komponen yang lainnya. Terus kemudian kesulitan itu biasanya kita tuliskan dengan kesulitannya itu dibantu, perlu ditemanin, seperti itu. Upaya yang dilakukan juga kita tuliskan. Dengan adanya kesulitan pasti ada upaya mandiri yang dilakukan oleh keluarga maupun oleh pasien.
Kita lanjut ke pola toleransi. Pola toleransi di sini ada poin pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini dianya mengambil keputusan secara mandiri ataukah dibantu dengan keluarga. Pastinya kalau di rumah sakit mungkin dengan keluarga ya teman-teman, ataukah mungkin memang dianya kepala keluarga atau mungkin keputusan di dalam keluarga itu tergantung pasien tersebut, itu juga bisa. Kemudian biaya rumah sakit. Biaya rumah sakit itu apakah ditanggung dengan BPJS, apakah ditanggung mandiri, ataukah biaya rumah sakit itu nantinya akan berpengaruh ke kondisi ekonomi dari keluarga yang sedang mengalami sakit. Semisal yang sakit adalah bapak dan figur seorang bapak adalah mencari nafkah. Nah, itu nanti juga ada masalah mengenai pola toleransinya. Apakah ibunya itu punya adaptasi yang untuk memenuhi biaya baik di rumah sakit maupun biaya di rumah saat perawatan bapaknya tersebut atau seperti apa, itu nanti kita gali. Cara mengatasi masalahnya itu mungkin adaptasi dari keluarga yang bersangkutan atau seperti apa. Kemudian harapan yang diharapkan karena adanya masalah yang menjadi perubahan siklus atau perubahan peran seperti itu harus dikaji juga, harapannya seperti apa ke depannya atau saat ini harapannya seperti apa. Pola hubungan juga harus kita gali teman-teman, baik peran dalam keluarga itu apakah memang mendominasi ataukah hanya sebatas pelengkap. Terus sistem pendukungnya itu apakah dari orang tua kalau semisal pasiennya anak, ataukah dari suami ataupun istri ataupun orang tua mertua atau dan yang lainnya. Pokoknya kita harus mengkaji selengkap mungkin sistem pendukung dari pasien tersebut itu dari mana. Kemudian apakah ada kesulitan dalam keluarga, ini pola hubungannya ya, apakah dengan kondisi sakit kemudian ada kesulitan tertentu, itu harus kita kaji. Nah, untuk pola komunikasi ini lebih dikaji dari pasiennya sendiri, bicaranya seperti apa, bicaranya lancar ataukah ada hambatan, terus kemudian pasiennya itu mampu menyampaikan keluhan secara mandiri ataukah hanya harus dibantu dengan keluarga, itu harus kita tuliskan. Kemudian bahasa yang digunakan, apakah pasiennya ada kesulitan dengan menggunakan bahasa Indonesia ataukah bahasa pasiennya kalau semisal tua itu biasanya sulit untuk memahami bahasa Indonesia, dianya lebih paham dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda atau bahasa yang sering digunakan di setiap harinya. Terus kemudian pola seksualitas ini pada pasangan-pasangan yang mengalami gangguan masalah kesehatan dan harus dirawat di rumah sakit, ini mungkin ada beberapa masalah pada pola seksualitasnya. Masalah seksualitas selama sakit seperti apa itu kita kaji, mungkin ini lebih sensitif ya teman-teman, jadi kita kajinya harus dengan teliti. Mohon maaf Bapak Ibu atau pasiennya tersebut kita kaji dengan tujuan di sini saya hanya menyampaikan apakah memang butuh bantuan untuk menyelesaikan masalah dalam seksualitas ataukah tidak mengganggu secara sebagai masalah utama atau seperti apa, itu harus kita kaji, kita sampaikan biar tidak terkesan mencampuri urusan seperti itu ya, kalau ini lebih sensitif. Terus upaya yang dilakukan jika ada masalah pada pola tersebut, upaya yang dilakukan pasangannya khususnya yang tidak sakit itu bagaimana. Pola nilai atau kepercayaan di sini kita gali percaya adanya Tuhan atau tidak. Terus kemudian kepercayaannya apa, kepercayaannya itu Islam ataukah agama yang dianut itu
Kristen, Katolik, dan lain-lain. Itu kita harus menuliskan kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan atau diikuti pada sebelum sakit itu seperti apa. Harapan klien melakukan ibadah saat sakit. Ini mungkin kalau Islam karena sakit itu biasanya tidak bisa sholat, mungkin hanya berada di atas bed seperti itu. Apakah dianya butuh bantuan ataukah harapannya seperti apa, itu kita perlu gali. Oke teman-teman, aku akan mengaplikasikan secara langsung bagaimana kita melakukan pengkajian wawancara. Nah ini aku ambil dari satu part yang memang sering kali agak kaku kesannya gitu. Dia memang kaku, cuman kita gimana caranya untuk lebih luas biar lebih trust, BHSP-nya dapet ya, hubungan saling percayanya dapat. Terus aku ambil untuk identitas klien. Oke, aku praktekkan ya. Selamat pagi Ibu, ini ceritanya pasiennya cewek ya teman-teman. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Nusrohma. Saya akan merawat Ibu sampai nanti jam 2 siang. Baik Ibu, kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa ya? Oke, Nyonya S ya. Ibu S. Ibu S usianya berapa? Baik, usianya 69 tahun. Nah, Ibu dibawa ke rumah sakit dengan keluhan apa sampai dibawa ke rumah sakit? Oh, Ibu diare. Diarinya sudah berapa kali, Ibu? 10 kali. 10 hari apa 10 kali? Oh, 10 kali. Ya, baik 10 kali. Sudah diberikan apa? Selama diare di rumah? Oh, hanya minum air yang banyak ya Bu ya. Oke, Ibu dibawa ke rumah sakit dengan siapa? Oh, dengan anak Ibu. Namanya siapa Bu anaknya kalau boleh tahu? Oh, anak A ya. Ini anak-anaknya anak Ibu tinggal serumah dengan Ibu. Tinggal serumah. Tinggalnya di mana Ibu? Bapak masih ada? Ya. Mohon maaf Bu, Ibu agamanya Islam nggih? Benar? Ya. Ibu asli orang Jawa. Kalau orang Jawa biasanya ada beberapa jamu gitu ya Bu ya, kalau di hari biar nanti mampet gitu. Ibu belum belum mencoba sesuatu untuk biar di harinya mampet gitu? Sudah minum mungkin diapet atau yang lainnya atau jamu-jamuan? Oh belum ya. Kalau boleh tahu sebelum diare makan atau minum apa gitu Bu, ataukah menurut Ibu karena apa Ibu bisa sampai diare? Oh iya. Anak Ibu memang di rumah, tidak bekerja sampai ataukah ditelepon? Oh bekerja. Bekerjanya di mana Ibu? Putrinya? Oh di sana. Berarti lulusan S1 ya, sarjana ya? Oh hebat sekali ya Bu ya. Kalau Ibu sendiri? Oh ibu rumah tangga ya. Ngapunten, mohon maaf untuk pendidikan terakhir Ibu kalau boleh tahu SD, SMP, SMA ataukah S1 juga? Baik Ibu. Oke. Ada yang dikeluhkan tadi di rumah sakit kan sudah masuk IGD, dibawa ke rumah sakit masuk IGD, sudah diberikan cairan, sudah diberikan obat. Gimana perasaannya sekarang Bu? Gimana rasanya sekarang? Oke teman-teman, itu tadi aplikasi aku atau contoh melakukan pengkajian tentang wawancara. Tekniknya wawancara seperti itu. Jadi aku ngambil beberapa poin, jadi jangan sampai saklek gitu ya. Jadi kita fokus di identitas klien, tapi kita harus mencapai data-data yang harus ada di identitas klien. Enggak, tapi kita loncat dengan keluhan pasien, dengan
berapa lama keluhannya, cara mengatasinya, dan lain-lain. Jadi kita loncat ke komponen yang lain, tapi kita juga tidak tidak lupa dengan komponen yang harus kita gali pada identitas klien seperti itu, biar tidak terkesan monoton atau tidak terkesan kaku itu ya teman-teman. Itu aku contohin part identitas klien. Mungkin teman-teman bisa mencoba dan bisa mengembangkan bagaimana dengan komponen-komponen yang lain, pola-pola yang lain yang harus kita dapat pada pengkajian wawancara. Oke teman-teman, mau diskusi silakan ketik atau silakan komen di kolom komentar. Yang suka jangan lupa like. Kalau mau teman-teman ada pendapat atau ada usulan mau bahas apa, silakan tulis di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, karena selanjutnya aku akan membahas lagi mengenai pengkajian keperawatan yang khusus di pemeriksaan fisik ataupun yang sering secara umum dikatakan head to toe gitu ya. Oke teman-teman, tunggu videoku selanjutnya. Dah, assalamualaikum.